Shalom saudara, berjumpa lagi dalam program We Must Know dalam segmen LSD. Kali ini kita akan membahas tentang jatuh cinta versus bertumbuh di dalam cinta. Nah, banyak anak muda yang mungkin belum punya pacar kepengen banget ngerasain yang namanya jatuh cinta. Katanya sih jatuh cinta itu berjuta rasanya. Banyak orang bilang kalau lagi jatuh cinta, yang pahit juga rasanya jadi manis. Bunga-bunga bermekaran dan hati rasanya mau meledak saking jatuh cintanya. Nah, ayo kita masuk lebih dalam, kita melihat perbedaan dari jatuh cinta dan bertumbuh di dalam cinta. Nah, apa sih ciri jatuh cinta? Yuk kita pelajari sama-sama. Yang pertama, orang yang sedang jatuh cinta akan cenderung tergila-gila. Apa sih yang dimaksud dengan tergila-gila? Nah, waktu kita sedang jatuh cinta, ternyata banyak orang menemukan bahwa kita jadi terpusat dengan pasangan kita. Kita merasa bahwa pasangan kita adalah satu-satunya yang ada di hati kita dan dia adalah segala-galanya. Nah, ternyata penyebab dari tergila-gila ini karena otak kita sedang melepaskan hormon yang namanya hormon cinta. Hormon cinta itu namanya peniletilamin. Nah, hormon cinta ini akan mempengaruhi juga kadar dopamin pusat di dalam otak. Nah, itu yang menyebabkan kita jadi tergila-gila dan cenderung mencintai satu orang terus-menerus dan mencintai dia dengan berlebihan. Seperti itu. Nah, yang kedua, orang yang sedang jatuh cinta fokus pada momen dan masa-masa yang indah. Kalau teman-teman pernah nonton film Korea, jadi kalau misalnya lagi hujan-hujan, terus habis gitu tiba-tiba pasangannya datang, terus habis itu dipayungin, terus habis itu jalan berdua kayak gitu ya, berpayungan bersama-sama di tengah rintik hujan kayak gitu. Orang-orang yang sedang jatuh cinta, mereka kan mengingat momen-momen seperti ini. Momen waktu kepleset, terus habis gitu pasangannya datang, terus habis gitu ditahan kayak gitu ya. Nah, orang-orang yang sedang jatuh cinta itu akan memperhatikan momen seperti ini. Mereka juga fokus pada kelebihan pasangannya dibanding pada kekurangannya. Yang ketiga, orang yang sedang jatuh cinta itu biasanya mengalami labil emosinya atau mood swing. Apa sih mood swing? Nah, mood swing itu adalah momen di mana emosi dan fisiologi seseorang yang sedang jatuh cinta itu nggak stabil. Jadi orang yang sedang jatuh cinta biasanya akan mengalami euforia, jadi susah tidur karena memikirkan si dia, jadi nggak pengen makan karena memikirkan si dia, kayak gitu. Dan bahkan mengalami cemas dan panik. Jadi waktu misalnya ditelepon, terus pasangannya nggak ngangkat, dia akan cenderung panik. Aduh, jangan-jangan dia kenapa-kenapa ya, seperti itu. Nah, mood swing yang dialami oleh orang yang jatuh cinta ini mirip dengan perilaku pecandu narkoba. Waktu diteliti oleh beberapa peneliti, ternyata orang yang sedang jatuh cinta ketika ditunjukkan foto pasangannya, area otak yang bereaksi itu sama dengan orang yang sedang mengalami kecanduan narkoba. Jadi bisa dikatakan jatuh cinta ini juga salah satu bentuk kecanduan. Poin yang keempat, jatuh cinta bisa menyebabkan obsesi dan ketergantungan. Orang yang sedang jatuh cinta biasanya menghabiskan lebih dari 85% waktu di dalam hidup mereka untuk merenungkan cintanya. Nah, perilaku tersebut juga dipicu oleh penurunan hormon serotonin di dalam otak. Jatuh cinta akan menimbulkan tanda-tanda ketergantungan emosi dan termasuk posesif, cemburu buta, takut ditolak, dan kecemasan kalau sampai berpisah, kayak gitu. Dan orang yang ketergantungan juga akan berusaha mencari cara supaya tetap bisa dekat dengan pasangannya dan berangan-angan selalu bersama-sama. Coba kita lihat bedanya, bagaimana dengan bertumbuh di dalam cinta? Orang yang bertumbuh di dalam cinta akan cenderung lebih logis. Tidak berlebihan tergila-gila terhadap pasangannya, tapi cintanya masuk akal. Seimbang antara pikiran dan perasaan. Yang kedua, orang yang bertumbuh di dalam cinta, dia mengenal kelebihan dan kekurangan pasangannya. Jadi, cinta yang bertumbuh di dalam orang yang bertumbuh dalam cinta, itu bukan cinta yang buta. Dia mengenal apa kelebihannya, dia juga mengenal apa kekurangannya, dia juga tahu apa yang jadi perbedaan dari keduanya, dan mereka berusaha mengatasi itu.
Yang ketiga, orang yang bertumbuh di dalam cinta cenderung stabil emosinya. Jadi cintanya nggak meledak-meledak, sampai hidupnya jadi berantakan, sampai susah makan, sampai nggak bisa tidur. Nggak seperti itu. Bahkan orang yang bertumbuh di dalam cinta adalah orang-orang yang tidak menjadi mudah marah, meledak-meledak waktu terjadi permasalahan dalam hubungan berpasangannya. Nah, yang keempat, orang yang bertumbuh di dalam cinta secure sama perasaannya. Dia merasa aman dengan pasangannya, tidak mudah cemburu, tidak menjadi posesif, mereka percaya pada pasangannya. Nah, kenapa sih dua hal ini jadi sesuatu yang berbeda jauh? Ternyata orang yang jatuh cinta dasarnya adalah perasaan. Nah, seperti yang saya jelaskan sejak awal dari poin 1 sampai poin keempat, ternyata perilaku-perilaku jatuh cinta itu semuanya dipicu sama yang namanya hormon. Jadi, waktu kita jatuh cinta, sebenarnya kita mengutamakan perasaan kita. Kita mengambil keputusan berdasarkan perasaannya kita. Bedanya dengan orang yang bertumbuh di dalam cinta, orang yang bertumbuh di dalam cinta dasarnya adalah komitmen. Pertanyaannya, apakah hormon-hormon ini mampu bertahan hingga maut memisahkan? Ternyata ending dari penelitian tentang cinta bermuara pada sebuah kesimpulan yang sama, bahwa rasa cinta adalah fase yang tidak permanen dan akan berevolusi menjadi hubungan jangka panjang dan gak lagi bergantung secara emosional. Bedanya dengan orang yang bertumbuh di dalam cinta, orang yang bertumbuh di dalam cinta mereka membangun cintanya berdasarkan komitmen. Apa sih komitmen? Yuk kita belajar lebih lagi tentang komitmen. Komitmen adalah perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Dengan kata lain, komitmen itu adalah janji. Dan itu mengandung unsur kontinuitas, berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Artinya kita bersedia melaksanakan janji kita nggak cuma hari ini, tapi untuk seterusnya, seperti itu. Ironisnya, banyak negara mulai mengeluhkan berkurangnya populasi anak muda yang mau berkomitmen untuk menikah di negara mereka. Sehingga banyak orang mulai meneliti penyebab anak muda sulit berkomitmen. Di Indonesia sendiri, angka perceraian meningkat drastis yang menandakan bahwa semakin lemahnya orang-orang yang di bangsa ini menghargai komitmen yang mereka buat sendiri. Tapi meskipun kita adalah produk generasi di zaman ini, bukan berarti kita nggak bisa berkomitmen. Semuanya kembali pada pilihan kita. Kita cuma perlu menyadari bahwa pada dasarnya komitmen bukanlah barang murah. Karenanya untuk melakukannya ada harga yang harus dibayar, ada daging yang harus disalibkan. Begitu kita memutuskan untuk berkomitmen dengan pasangan, kita menghargai pasangan kita, tidak membuka pandangan kepada orang-orang yang lain, mengusahakan pertumbuhan dalam hubungan dan mau berproses dalam setiap kelemahan dan kekurangan yang ada. Kalau cinta cuma sebatas rasa, maka waktu rasa itu hilang, mudah pula bagi kita untuk mencari rasa yang baru supaya gairah cinta itu, debaran-debaran cinta itu muncul kembali. Memang pada dasarnya manusia bisa jatuh cinta secepat kilat, tapi nyatanya nggak semua mampu memegang cinta itu sampai akhir hayat. Nah, kita belajar lebih dalam, komitmen itu asalnya dari mana? Asalnya dari cinta akan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar cinta Tuhan menurut kebenaran firman Tuhan. Ada 3 hal yang saya rangkum, cinta menurut kebenaran. Yang pertama, di Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34 mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, artinya apa? Cinta menurut kebenaran, cinta atau kasih itu adalah perintah. Kalau mengasihi adalah sebuah perintah, berarti mengasihi itu adalah sebuah tindakan, bukan cuma sekedar perasaan. Berarti mengasihi itu harus diupayakan, bukan muncul secara spontan, bukan juga sekedar kebiasaan. Pendek kata, mengasihi berarti aktif.
bukan pasif. Yang kedua, Yohanes 13 ayat 1b. Firman Tuhan berkata, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Sama seperti Yesus mengasihi murid-muridnya, ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Nah, yang ditekankan di sini adalah konsistensi. Tidak peduli apapun yang terjadi, Yesus mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Yudas akan berkhianat. Yesus juga tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Tapi semua ini gak pernah membatalkan kasihnya kepada murid-muridnya. Yesus mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya. Yang ketiga, cinta menurut kebenaran. Kita sama-sama tahu 1 Korintus 13 itu penuh membahas soal kasih. Waktu kita membaca ayat-ayat dalam 1 Korintus 13 dan kita membayangkan orang lain melakukan itu sama kita, maka kasih menjadi begitu indah. Tapi waktu kita membayangkan kita melakukan itu kepada orang lain, maka segalanya jadi nampak gak mudah. Karena itu, butuh komitmen yang kuat untuk tetap taat pada perintah Tuhan yang satu ini. Kalau Anda rindu memiliki pasangan, rindu membangun hubungan rumah tangga dalam sebuah pernikahan, kenali lebih dulu sumber kasih itu sendiri. Pahami arti kasih yang sebenarnya dan hiduplah di dalam kasih. Sekali lagi, kasih itu perintah, bukan bergantung sama rasa. Di dalam kasih ada konsistensi dan butuh ketaatan untuk berjalan di dalamnya. Hanya orang-orang yang berkualitas yang mau mengambil komitmen, menghargai sebuah komitmen dan menjaganya. Orang yang berkomitmen adalah ciri orang yang setia dan adalah bentuk kematangan karakter. Sebab percuma kaya harta kalau hatinya tidak kaya dengan kebenaran. Apakah kita sedang dilanda cinta atau sedang dalam hubungan cinta? Cinta seperti apakah yang kita pilih? Menjalani hubungan cinta yang sebatas rasa atau cinta yang bertumbuh dalam komitmen? Pilihanmu menggambarkan kualitasmu. Jika Anda terberkati dengan program ini, Anda bisa like, subscribe channel YouTube SMCC. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.